Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Setirizin yang beranggotakan saya sendiri Nola Olivia, Arlin, Mita, Anggi, Yumareta, dan Zuyina akan memberikan informasi mengenai berita yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi mengenai 90% obat bahan bakunya masih impor, padahal negara kita kaya. Di sini saya akan menyampaikan argumen mengenai isu 90% obat, bahan baku obat, masih impor, padahal negara kita kaya. Yang langsung mendapatkan sindiran dari Bapak Presiden Joko Widodo diambil dari Detikcom atau Detik News pada Kamis 5 November 2020 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Kita tahu bahwa sekitar 90% obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal negara kita sangat kaya dengan keberagaman hayati, baik di daratan maupun di lautan. Hal ini jelas memboroskan defisit negara, menambahkan defisit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri ini tidak bisa tumbuh dengan baik, ujar Bapak Presiden Joko Widodo dalam video yang ditayangkan di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 5 November 2020. Dari artikel paragraf isu tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengolahan industri obat di negara kita ini masih berada pada tahapan bawah dibanding dengan negara lain. Untuk pertanyaannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sedangkan negara kita ini, Indonesia ini memiliki sumber daya obat yang kaya. Contoh dari sumber mineral, hewani, mikroorganisme, ataupun tumbuhan. Kita juga bisa melihat, jika dibandingkan secara objektif dengan negara lain, Indonesia memiliki sumber itu lebih banyak dari negara lain, sumber obat itu ya. Nah, permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi lama sebelum masa pandemi datang. Menurut saya, benar, kita harus mandiri. Kita harus mempunyai bahan baku sendiri. Tapi saya juga percaya, tidak ada satu negara yang 100% bahan baku obatnya itu berasal dari negara itu sendiri. Pasti akan terjadi ekspor ataupun impor antar negara untuk memenuhi satu sama lain kebutuhannya. Namun, jika kita memiliki angka impor sebesar 90%, hal ini perlu dicemaskan. Karena bagaimanapun juga, farmasi industri di negara kita ini terancam lemah jika memang kita mempertahankan angka sebesar itu. Sudah jelas bahwa kita memang harus memiliki bahan baku obat sendiri yang diproduksi dari negara kita sendiri. Namun kembali lagi ke lapangan, yang terjadi di lapangan tidak semudah itu untuk mewujudkannya. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Kimia Farma, yaitu Bapak Ferdi Budidharma, di salah satu liputan berita bahwa beliau mengatakan pengembangan bahan baku kimia farma masih mengalami keterbatasan. Sehingga di Indonesia perusahaan bahan baku ini masih belum ada sampai 10 perusahaan. Kimia Farma juga baru memulai pada tahun 2019, yaitu memproduksi bahan baku simvastatin dan atorvastatin. Nah, keterbatasan yang terjadi di negara kita ini perlu kita segera tanggapi. Apa saja yang mengakibatkan keterbatasan itu terjadi? Dan ternyata yang pertama yang mendominasi itu yaitu Indonesia ini belum memiliki atau tidak memiliki industri petrokimia yang kuat. Tidak seperti Cina yang memiliki industri petrokimia yang kuat. Sehingga jika mereka melakukan distribusi bahan baku obat atau memproduksi bahan baku obat itu sangat mudah. Alat-alatnya pun sangat terjangkau di sana dan mudah untuk menciptakan hal tersebut. Tentu harus ada strategi ke depannya untuk mengembangkan bahan baku ini. Nah, tidak harus bertumpu pada kimia sintetik menurut saya ya. Bioteknologi juga. Kan kalau negara Cina kebanyakan kan dia melakukan atau memproduksi sumber bahan baku obat itu di bidang kimia sintetiknya. Karena kecanggihan-kecanggihan alat yang tersedia di negara tersebut dapat menunjang perkembangan bahan baku obat di kimia sintetik.
kita bisa ke arah bioteknologi atau ke arah produk-produk berbasis bahan alami. Kenapa? Karena melihat dari sumber yang kita miliki, yaitu sumber daya alam yang sangat kaya di negara kita. Jangan sampai sumber daya alam itu tidak kita gunakan sebaik mungkin, hanya sebagai ucapan ataupun kata-kata bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tapi kita juga harus mengolahnya untuk mewujudkan kehidupan kita menjadi sejahtera dan aman sentosa. Nah, kembali lagi ke isu pertama. Kenapa sih kita harus memiliki bahan baku sendiri? Coba saja kita bayangkan ya, kalau menurut saya, jika kita terus melakukan impor bahan baku tersebut ke negara lain, konsekuensinya bisa kita rasakan sendiri. Contohnya sekarang saja, di masa pandemi ini, kita tidak memiliki bahan baku sendiri. Kita masih tergantung ke negara-negara lain. Contohnya ke negara Cina ataupun India. Ya, maaf. Ke negara Cina ataupun India. Nah, jika negara Cina ataupun negara India itu juga membutuhkannya, bagaimana dengan negara kita? Jika kita tidak memiliki asupan impor bahan baku, maka industri kita itu akan lemah. Nah, di sana kita harus menciptakan suatu inovatif ataupun perubahan kecil. Meskipun kecil, pasti sebuah perubahan itu tidak bisa kita lakukan secara instan ya, perlu tahapan-tahapan tertentunya. Jadi seperti itu ancaman-ancaman yang terjadi jika kita tetap mempertahankan nilai impor bahan baku dari negara lain. Ini juga harus kita lakukan secara kerjasama, entah itu dari pihak pemerintah, pihak industri, atau pihak Kementerian Kesehatan. Jika kita bersama, insya Allah kita akan menjalaninya atau berhasil dalam melakukan perubahan tersebut. Dalam rapat kerja nasional Ikatan Apoteker Indonesia, Jokowi menilai kemandirian industri obat-obatan dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Jokowi ingin ada cara-cara yang luar biasa dalam perbaikan sektor obat-obatan dan alat kesehatan di masa pandemi. Menurut Jokowi, dampak yang ditimbulkan pandemi ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Saya setuju dengan kebijakan Bapak Jokowi. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini sudah menewaskan banyak orang, di mana alat kesehatan dan obat-obatan sangat dibutuhkan oleh semua negara yang berdampak maupun tidak. Sehingga alat-alat kesehatan dan obat-obatan menjadi langka. Jika kita memprioritaskan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, akan membangkitkan industri farmasi nasional dan memperkuat perekonomian nasional, serta akan mensejahterakan para petani dan UMKM. Hal ini juga akan menjadi solusi bagi Indonesia untuk terlepas dari ketergantungan impor barang-barang kesehatan. Kalau untuk pendapat saya sendiri sih, saya jujur setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Jokowi. Karena kan Indonesia sendiri terdiri dari banyak banget sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, dan juga organisme lainnya. Nah, itu tuh bisa dijadikan sebagai sumber bahan baku obat dan juga untuk sebagai modal pertahanan masyarakat dalam bidang kesehatan. Nah, kayak contohnya aja obat tradisional terstandar, dan juga fitofarmaka yang dapat memanfaatkan sumber bahan dari alam untuk dijadikan obat. Kebangkitan industri farmasi nasional diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional, baik yang bekerja di hulu maupun hilir industri, termasuk meningkatkan kesejahteraan para petani serta UMKM. Adapun dampak positif dan negatifnya ketika negara kita masih melakukan impor bahan obat-obatan. Tetapi, sebaiknya Indonesia tidak melakukan hal itu, karena di masa pandemi ini jika terus-menerus melakukan itu, negara kita akan krisis dengan ekonomi.
Indonesia juga kaya akan hal rempah, obat-obatan, jadi kita tidak perlu melakukan impor bahan-bahan obat dari luar. Hal itu akan membawa dampak positif juga di bidang industri dan pertanian. Jokowi berharap Rakernas bisa membantu penanganan corona di Indonesia. Instruksi dari Jokowi yaitu, Jokowi berharap Rakernas ini bisa melahirkan banyak gagasan dan rencana-rencana aksi untuk membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan kemandirian obat dalam negeri. Bapak Jokowi mengajak partisipasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari dokter, perawat, apoteker, dan profesi lainnya untuk mengambil bagian dalam penanganan pandemi, terutama untuk membantu kesuksesan program vaksinasi COVID-19 ini. Saya mengajak peran serta dalam rangkai produksi, distribusi, dan pelayanan vaksinasi dengan memberikan pelatihan teknis terkait penanganan vaksin, serta bisa berperan menjadi promotor dan memberikan edukasi tentang vaksin, ungkap Bapak Jokowi. Saya setuju dengan kita bergabung, bekerja sama dengan baik semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu kesuksesan program vaksin COVID-19 ini. Dengan begitu, kita semua bisa bangkit dari kondisi yang kita alami saat ini. Dan tentunya dengan adanya vaksinasi COVID-19, kita dapat memutus penyebaran virus corona. Semoga corona segera berlalu dan kita bisa beraktivitas dengan lancar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.